Balik lagi di Beko Teknologi bersama kita. Iya, ini bersama kita lagi kembali ya. Ini gue pakai jaket bukan gara-gara sponsor udah ini. Ini emang lagi meriang dikit. Kasian dia. Gak enak body kalau nggak tahu. Coba ya gitulah. Ini tuh sebenarnya dibuat setelah ada pemberitahuan yang baru nih. Soal King Vinic ini. Jadi pertama kita ini dulu ya. Kan klarifikasi sih ngomongnya. Itu tuh sebenarnya bukannya kita artinya sebel dan menyuruh kalian untuk jual Infinix loh. Tidak. Enggak ya, ini maksudnya ini apa yang kita temuin dan kita kasih opini-opini aja. Betul. Gitu. Ditambah juga sebenarnya di sini kita mengharapkan Infinix itu tetap bisa ya growing gitu. Iya, membenarkan masalahnya, bukan cuman sekedar yang kita obrolin kemarin cuman keluarin handphone dan tinggalin aja gitu. Kita pengen ngasih kritik yang cukup pedas biar Infinix tuh bisa tetap berkembang. Kalaupun Infinix bagus, gue bakalan suka sama Infinix. Iya sih benar, karena Infinix tuh sebenarnya di handphone yang ini ya. Ini tuh sebenarnya tuh potensinya tuh gede banget. Bagus anjir. Beneran, gue tuh maksudnya ini tuh adalah XOS paling lancar yang pernah kita coba kan. Bener. Pertama lu gak dapet bloatware gak dapet dan finger in display gini lah apa sih? In display fingerprint. Iya itu salah satu yang bikin sebuah HP jadi premium. Bener. Ditambah update-nya lagi nih. Yo ini dia nih ya. Ini salah satu update-nya nih. Tuh, lu perhatiin gak tuh? Kelihatan gak? Zoom aja kok. Zoom aja ya tuh. Gitu ya. Ini ada kayak namanya Dynamic Island ya. Ini maksudnya bukan Dynamic Island. Nah, jadi ada update nih. Jadi kita sebutin aja ya. Update-nya ada Magic Ring. Nah, itu Magic Ring tadi itu fungsinya walaupun kayak Realme C51. Ya cuman seenggaknya punya lah gitu. Keren. Ini mungkin mengejar hype iPhone kali ya. Ya gitu. Dan terus ada backlight effect tuh yang ini jadi kayak lebih reliable lah. Kemarin kan sempat banyak ngekritik juga kayak sebentar gitu. Terus ya udah nih optimize power consumption gitu-gitu, fix overheating katanya di fix. Jadi ini berarti ada potensi lagi. Iya, potensi lagi. Jadi ntar kita akan bikin konten terutama Aldi untuk ngelanjutin kemarin apa yang didapat setelah update ini gitu. Gitu ya, dan pastinya kita gak ada menjelekkan satu pihak loh itu doang. Enggak. Emang dari awal kan kita udah ngejelasin. Ini bahas handphone ini tuh kayak roller coaster, bagus, jelek. Ini ada potensi bagus ini. Nah, iya. Cuman kita belum coba karena memang hari ini banget baru kita update, jadi ya nantilah kita bakal tes lagi. Iya gitu. Tapi gimana di rumah gua banyak tuh keluar kan. Rumah gua banyak serangga, gimana solusinya? Tiba-tiba masuk iklan gitu ya. Iya. Langsung aja deh tuh. Iya, ini dia adalah iklan kita kali nih adalah kapur ajaib dari Bagus. Yo, ini anti kecoa dan semut ya gitu doang ya. Tapi ini kalau misalnya nggak sengaja kena tangan terus kita makan mati nggak sih gitu ya? Ya. Penasaran. Nggak tahu sih, cuman gue masih bingung bedanya ini sama kapur biasa apa. Iya, bedanya apa? Kok bisa beda gitu? Tapi itulah ya, mungkin kalian ada orang yang kerja di Bagus gitu, ya ini dapat super brand lah gitu. Oren ya kan lagi yang jual. Ya ini iklan kita hari ini gitu. Dan dan ada lagi yang baru. Ternyata Xiaomi udah men-teaser nih di Instagram. Dia nanya soal nanya ke fotografer kayak ini hasil fotonya gimana gitu, dan dia juga memastikan kalau Xiaomi 13T itu pakai Leica gitu. Jadi banyak ternyata di luar sana yang bilang katanya versi Indo ini tuh gak pakai Leica gitu. Bisa Maksudnya, gitu ya, keren sekali loh. Gak akan mungkin sih bro kayaknya. Ada sih mending tutup aja Xiaomi ya. Iya maksudnya kayak gini ya, maksudnya kalau Xiaomi gak pakai Leica datang nih itu udah pasti bahan roastingan doang gitu kan. Jadi kayak gak mungkin gitu. Dan ini yang menariknya lagi ya, ini yang kita dengar di luar sana. Ada infonya, katanya ini dapat update 5 kali security patch dan 4 kali Android Major. Ini gitu. Real banget bakal nyaingin si Samsung bro. Iya, ini sih artinya mungkin Xiaomi sudah mulai sadar dan ingin mendepak Samsung dari tahtanya gitu. Iya, tapi memang ini benar real threat sih. Maksud gua kan si Samsung udah jelas ya, 4 tahun dan 4 tahun 4 Major, 5 tahun update security patch. Dan juga si Oppo grupnya pun yang BBK udah mulai 4 tahun fluency, ya kan? Iya, itu Jadi ini kayak gerakan Xiaomi biar nggak mau kalah gitu. Ini udah jelas 4 dan 5. Iya gitu. Benar. Jadi artinya HP China mungkin udah bisa harus dilirik di seri flagship. Benar. Itu doang sih. Kemarin kan baru Asia, baru Korea Selatan doang kan. Yeah. Samsung doang. Kayaknya sih Xiaomi bisa sih lu lihat-lihat gitu. Walaupun nggak ada flagshipnya ya Xiaomi 13 ya. Ya atau juga sengaja menjaga kalau misalkan tahun depan ada flagship dan tahun depan nggak ada flagship. Gak mungkin.
Kan nggak tahu. Iya, nggak tahu. Sebenarnya kan masih update. Iya, masih update gitu ya. Jadi kayak jaga-jaga aja Xiaomi. Jaga-jaga. Lagi-lagi ini update yang menarik. Ini tapi by the way baru rumor ya. Gue nggak tahu asli bener apa enggak. Dan speknya dari Xiaomi 13T sebenarnya kita udah pernah bilang. Nah ini kita sebut lagi ya. Pernah bilang. Belum coba gitu ya. 6,67 inch AMOLED ya ini, dan dia pakai 1,5K resolusi gitu. Dan resolusi ini standar yang Aldi udah pernah bilang kayaknya emang ini sebuah standar baru sih. 1,5 itu lagi-lagi kita ingetin itu udah Full HD versi lebih bagus, cuman nggak makan daya kayak 2K. Betul, ini menarik banget. Itu menarik banget, dan walaupun 144 Hz ya, dimana gue berharap sih ada 120-nya sih. Maksudnya kalau 144 iya kayak terlalu berlebay. Iya, nggak lebay gitu ya. Dan ini upgrade SoC-nya ke 8200 Ultra. Ini by the way untuk kalian-kalian semua mungkin yang belum tahu, Dimensity itu kalau ada ultranya adalah berarti dia tandanya ada enhance sendiri di bagian kamera di Xiaomi, bukan di overclock. Bukan, gitu. Beda dong, sabar dulu dong ya. Memang Aldi mancing-mancing. Dan yang Ultra itu ada Xiaomi Imaging Brain gitu. Jadi kayak ini emang kayaknya sih akan ngincer banget pasar kamera. Benar. Gitu. Dan dia berarti chargernya udah standar aja 67 watt. Dan yang menariknya nih, sebenarnya warga-warga juga ngarep sama barang satu ini nih. Ini adalah Xiaomi 13T Pro. Ini adalah rebranding dari K60 Ultra, walaupun nggak identikal ya. Jadi kayak masih ada beda-bedanya. Terutama di bagian BAM kamera yang ada tulisan Leica-nya. Gitu. Jadi ini nggak cuma jualan spek doang, tapi jualan kayak all-rounder gitu. Ini kayak misalnya sama juga ada 1,5 AMOLED 6,67, dan tapi di sini dia pakai Dimensity 9200 yang plus. Yang flagshipnya ini bener-bener yang head to head sama 8 series Snapdragon gitu. Dan di sini juga 16 GB RAM, 1 TB storage, dan IP68. Sebelumnya belum dijelasin ya IP68 atau enggak ya? Nggak ada sih. Semoga yang Xiaomi 13T ya sekalian lah. Ya gitu. Sekalian, maksudnya lagi-lagi Xiaomi harusnya sih nggak tanggung sih. Bener, gitu. Maksudnya ya minimal 53 lah gitu ya, minimal ada IP. Maksudnya IP rating emang nggak begitu signifikan sih di gua terutama atau Aldi. Jadi kayak, tapi sih menurut gua untuk bantu-bantu jualan dulu sih kayaknya boleh sih. Itu suatu value yang lebih untuk orang-orang tertentu, apalagi orang-orang luar gitu, lapangan gitu. Iya, orang-orang lapangan sih itu paling penting sebenarnya. Jadi ada rasa aman aja lah. Dan di sini juga yang Pro-nya dia pakai 120 watt charging nih. Nah, ini walaupun kalau misalnya T doang sih di Indonesia kita nggak bisa nyobain sih ya. Cuman ya ini menarik banget, dan gue mengerti kenapa para warga di luar sana ngarep sama ini barang. Pertama, ini spek lagi-lagi kita bilang. Speknya bagus, desainnya bagus. Walaupun emang nggak curve ya, maksudnya kayak nggak kayak flagship kebanyakan gitu. Tapi di sini dia juga ngomongin soal kamera. Ini dia. Ini dia nih. Jadi kayak dia tuh pakai IMX 70750 megapiksel yang ditambah sama Leica, dan dia tambah sama Leica ya. Terus dia ada ultrawide juga, ada 50 megapiksel telefoto. Tidak ada kamera gimmick. Ini brand-brand sudah mulai sadar nih untuk barang-barang mahalnya gitu. Dan yang menariknya lagi adalah kalau kita lihat di Android Authority, ini harganya emang agak gila. 11 juta untuk 13T-nya ya. Ini dari 599 pound sterling. Kalau 13T Pro-nya itu di 800 kurang 1 pound sterling atau 15 juta gitu. Sangat menarik karena kabarnya gue dengar dari Bird ya, dari kabar-kabar burung Bird News ya. Ini harganya harusnya tidak jauh dari 12T. Ya iyalah, menurut gua kalau misalkan 12T aja dulu 6 jutaan. 13T ini 11 juta, ini mah tolol banget. Udah 13T 11 jutaan, gak ada Leica-nya lagi. Xiaomi itu malah tidak niat jualan. Ya semoga aja ya nggak ngikutin harga di Eropa ya. Kalau di Eropa mending nggak usah jualan sih. Nggak usah lah, gila lah. Langsung aja flagship gitu. Iya, flagship aja gitu. Cuman dari kotak-kotak kita beralih ke tipis-tipis dulu. Ini adalah kesukaan kita semua. Ini adalah barang yang tipis-tipis, udah banyak banget leak ya, karena ternyata Redmi Note 13 katanya udah masuk TKDN Indonesia. Betul. Gila banget ya, ini maksudnya TKDN ini langsung bertiga lu kalau perhatiin deh. Jadi emang kayak Redmi Note 13 series banget. Jadi ada Redmi Note 13 biasa, yang Pro sama yang Pro Plus gitu. Dan desainnya ini kalau lu bisa perhatiin itu adalah kayak curve-curve gitu. Ini sih yang bikin gua ngiler adalah desainnya 13 Pro Plus yang ada 3 ton warna. Tipis, coy. Iya, ini beneran tipis sih. Maksudnya akhirnya Xiaomi tuh seenggaknya mendengarkan saya lah gitu. Keluarin lagi dong desain-desain Xiaomi 12 gitu yang tipis. Karena gue suka gitu pegang-pegang HP tipis kecil. Ya betul, ntar downgrade dong. Hah? Gak apa-apa lah kalau bagus, karena desainnya bagus banget gitu. Gue semancing-mancing Anda ya, gitu ya. Kalau
Kalau tapi ini lumayan upgrade dari desainnya gue rasa karena Redmi Note 12 series kemarin kan ngotak-ngotak gitu. Jadi ya gue rasa walaupun nggak jelek juga sih, tapi ya ini jadi lebih ada kesan premiumnya yang kayaknya udah mau nggak mau kalah sama Realme dia. Ya, atau nggak dia sadar nyata Redmi Note 10 Pro emang bagus. Oh iya, Redmi Note 10 Pro itu bagus desainnya loh by the way ya. Gitu, ditambah yang untuk Pro-nya doang, ini dia pakai chipset, sorry. Yang Pro? Iya, Redmi Note 13 Pro doang, itu dia pakai chipset baru di sini. Ini adalah pakai Snapdragon 7S Gen 2. Ya, 7S Gen 2 ini by the way, kita belum dapat info ya, cuman dari arsitekturnya, ini tuh mirip-mirip kayak misalnya seri Gen 7 yang apa sih ya? Seri 7 Gen 1. 7 Gen 1 yang diperbaikin. Yang diperbaikin, bener. Jadi 7 Gen 1 kan kayaknya punya punya banyak kesan yang kurang enak gitu kan. Jadi kayak 7 Gen 1 gak dimasukin Indonesia juga salah satunya itu respon pasarnya muntahin itu. Dan ini adalah sebuah jawaban untuk para glen yang butuh HP seri 7 seri Snapdragon 7, cuman harganya masih masuk akal gitu. 7 Plus Gen 2 kan harganya murah. Oh iya sih, kalau ini 7S mahal sih, keterlaluan. Tapi kan desainnya tipis. Iya, desainnya tipis. Kameranya harusnya lebih bagus tuh. Iya, harusnya lebih bagus ini si kameranya gitu. Tapi maksud gue juga udah cek ya tadi soal si chipset 7S Gen 2. Ternyata itu barang udah resmi loh. Iya, udah resmi di Qualcomm. Udah resmi di Qualcomm. Jadi emang udah hampir pasti dan bukan udah hampir pasti, emang udah keluar. Iya. Produknya. Dan di di brosurnya itu juga ada Redmi Note 13 kalau nggak salah tuh ada tulisannya 7S gitu. Jadi untuk arsitekturnya emang terkesan agak agak jadul gitu. Gue agak menyayangkan sebenarnya dari Snapdragon kenapa memberikan nama 7S Gen 2. Padahal dia tuh masih punya banyak opsi. Iya sih. Setidaknya 7 Plus Gen 1. Kalau kata gue sih mungkin gara-gara itu sih di masalah yang tadi itu loh, cluster itu. Kan sama clusternya sebenarnya. Jadi tuh dia kan 7S Gen 2 ini punya cluster 4+4 yang mana sebenarnya sama kayak 7 Gen 1. Cuma di 7 Gen 1 dia itu 134 yang cluster prime-nya itu sebenarnya pakai chipset performance yang frekuensi dikencengin. Iya, itu bukan yang X sebenarnya. Nah, 7S Gen 2 di sini kita belum lihat detailnya seperti apa, cuman dijelaskan 4+4 juga. Nggak tahu nih yang satunya ini dikencengin lagi atau enggak. Iya, tapi sih gue lihat sih enggak sih. Jadi kayak ini emang bener-bener chipset super mediocre yang baru aja udah gitu. Gitu dengan arsitektur yang agak lama. Jadi dia pakai A78 sama A55 bukan A710 gitu. Jadi kayak agak teknis lah. Jadi kayak agak boring lah. Tapi ya gitulah. Maksudnya ini untuk Redmi Note 13 ini lagi-lagi line up-nya sama kayak Redmi Note 12 kemarin. Kalau yang 12 Pro kemarin kan pakai 732G kan. Yang dimana lu semua ngamuk-ngamuk kan. Udah gitu pakai Android 11 lagi ya. Udah bener nih Xiaomi ini. Cuman ya gitu laku-laku aja ternyata. Laku dan sekarang juga udah update. udah update gitu ya. Jadi dan ini ditarik ke Pro-nya yang si 13 ini pakai si 7S Gen 2 gitu. Untuk yang very high-nya yang di Pro Plus-nya di sini pakai 7200 Dimensity. Yang dimana ini menarik banget sih. Kalau misalnya kita ngomongin harganya nggak jauh beda ya. Gue masih ikhlas itu 5 juta. Harusnya sih masih di 5 jutaan. Iya, harusnya ya. Maksudnya jadi dan ini 7200 plus lagi-lagi ingat ada Xiaomi Imaging itu tadi lah, maksudnya buat gambarnya itulah. Jadi sama juga kayak 12 kemarin, 12 Pro Plus kemarin itu jual kamera ya kan dia pakai IMX yang inilah pakai sensor flagship ya kan dengan dimensity 1080 di mana kameranya sih ya gue bisa bilang sih oke banget sih. Ya untuk di harganya ini ya oke lah walaupun emang kalau dibandingkan dengan Xiaomi 12 masih ada perbedaan ya. Masih ada perbedaan tapi jauh. Di perbedaan harga yang cukup jauh menurut gue sih worth it banget sih apalagi sih kalau 13 Pro Plus tadi beneran pakai desain yang ada di gambar sih. Wah, betul. Gila 3 warna. Itu keren banget 3 warna desain curve maksudnya. Ya gitulah maksudnya. Lu dari kayak gitu aja keren, lu bisa expect yang gambar netralnya, warna netral tuh kayak gimana gitu. Warna hitam ataupun putih itu harusnya lebih bagus juga. Lebih bagus. Gitu. Jadi kayak masih ada kesan premium ya walaupun masih Redmi gitu. Tapi ngomongin premium kita dari tadi ngomongin SoC mulu nih. Iya. Ini juga ada nih perang SoC premium. Ini lagi-lagi ya. Tiba-tiba banyak berita tentang performance premiumnya ya. Iya, performance premium yaitu Bionic A17 Pro udah muncul di Geekbench itu ternyata. Dia yang skornya sebelum kita bahas skornya. Iya. Ada berita sebelumnya itu yang menyindir sebenarnya, menyindir iPhone dengan performance-nya kompetitor gitu. Iya gitu, tapi ya sudahlah. Maksudnya memang ya gitulah pokoknya. Nah,
Jadi ini menarik banget kita bahas karena skornya ini gila banget gitu. Untuk Geekbench 6 ya, ini Geekbench 6 bukan 5. iPhone 16,1 atau iPhone yang Pro-nya gitu, 15 Pro. Ini skornya 2808, di multicore-nya 7238. Ini 7.000-an gitu. Walaupun agak aneh di 16,2 atau Pro Max ya, dia turun sekitar 200 poin gitu. Ya kita nggak tahu ya, ini maksudnya A17 Pro ini bener-bener kayaknya secara benchmark kalau ini bener ya, ini pakai RAM 8 ya kan, kan. Jadi kayak ya ini udah pasti bagus gitu. Kalau kita bandingin lagi sama Snapdragon ya, 8 Gen 2 itu sebenarnya udah ada leak-nya. Udah ada leak 8 ya. 8 Gen 2 kan udah keluar. 8 Gen 2. 8 Gen 3 udah ada leak ya. Dia dikeluarin pakai S24 Plus. Karena S24-nya kabarnya pakai Exynos, Pak. Ya yang kalau begini gitu. Cuman ya udahlah. Ini bedanya lumayan signifikan. Ini untuk Geekbench 6-nya di di Samsung S24 Plus ini di 2200-an dan 6600-an. Oh, kenceng ini banget. Di mana? Kenceng apanya, Pak? Ini tuh nyerempet sama 16 ya. Jadi kayak lagi-lagi yang kena highlight di sini menurut gua iPhone 15 sih. iPhone 15. Kalau gua pribadi ya, karena iPhone 15 punya speed yang sekencang itu S24 yang tidak jauh dari S24 Plus ya, ini kalau benar ya. Tapi punya fitur kayak 14 Pro Max di harga yang kayak iPhone 14. Betul. Itu dia, Pak. Jadi gila banget sih. Bahkan ya ini banyak warga-warga yang gue lihat juga mengharapkan MediaTek akan menghancurkan Bionic gitu kayak yang lain. Tapi faktanya enggak juga gitu. Dan di sini skornya 9.300 ya emang lebih kencang daripada Snapdragon ya untuk beberapa alasan ya gitu ya. 2.300 sekian sama 6.700-an. Dimana sih ini kenceng juga sih. Emang sih, tapi sih gue liat sih arahnya sekarang seenggaknya nggak kalah. Kalau kemarin tuh seinget gue tuh kalah kayak 2 seri dari Bionic. Benar. Jadi ini kalah cuma 1 seri sama Bionic. Ya, jadi sama kayak 16 sekarang. Iya, jadi dia seenggaknya sekarang udah mulai inilah mepet-mepet. Udah mulai keep up gitu ya. Iya, bagus. Tapi ya udah lah, lupakan itu. Yang menariknya adalah saat di leak tadi yang Dimensity itu beneran arsitekturnya 4+4, Pak. Emang bener. Iya, jadi kemarin itu banyak berita beredar juga kayak ini enggak kok Bang, ini masih ada A-nya, masih ada efisiensinya. Tidak bro, jadi 4 core prime ditambah 4 core performance yang jadinya itu adalah wajan HP. Lu bisa goreng telur tuh di HP gitu ya. Dan soal panas ini sebenarnya udah dibantah sama MediaTek nih. Itu dia. Udah bantah sama MediaTek, katanya gua tuh nggak pernah ngasih data ke sebuah media ini gitu. Betul. Kayaknya ini datanya kayak nggak ada dasarnya gitu. Tapi entah kenapa dia tidak menjelaskan apakah benar 4+4 itu. Jadi kayaknya sih ini benar gitu. Jadi ini barang Dimensity 9300 penuh skeptis jadinya saya. Iya. Gitu. Masih perlu benar-benar nunggu gitu loh. Iya, benar-benar nunggu apa yang masih nggak tega buat roasting sebenarnya. Apa yang akan dilakukan sama Dimensity 9300? Apakah akan menjadi badut atau jadi next Exynos 2200 di kemudian hari? Sama ya, kalau nggak jadi badut jadi Exynos. Anjing. Gaya panas gitu lah ya. Sepanas Paculop duit. Paculop duit. Nah, ini dari Manzui nih, ada yang nanya nih, ini di sesinya menyiksa HP dengan game berat, menyiksa editor dengan kerjaan banyak. Ini jadi konteksnya itu kemarin kita bego teknologi 2 kali gitu. Itu jangan diharapin ya kita 2 kali terus ya. Lu itu mah enggak lah gitu. Karena capek juga Pak. Base kita kan masih ada review nih, barang-barang nih. Ya nggak enak juga, maksudnya kayak kalau nggak kelar tuh reviewan tuh kayak ada yang gatel gitu kan. Jadi ya nggak kelar kerjaan. Nggak kelar gitu. Jadi jangan ngarepin 2 kali untuk bego teknologi gitu, karena nggak sehat untuk kita bersemuanya ini. Gitu. Tapi ya kemarin saya emang lumayan hektik sih. Jadi kayak itu beneran gua Maldi tidur jam 5 loh kayak. Wah gila lah, untuk ngejar hype yang lagi-lagi kita ingatkan kita bukan David Gadgetin, bukan Indra Take Live ya. Ya beda lah kelasnya, kita masih ngejar-ngejar views lah. Gitu. Setidaknya untuk dari produknya menarik dan juga ya audiens yang nonton kita tuh rame gitu. Iya rame. Ada banyak komen yang menyenangkan hati gue loh kayak. Wah Bang Gary ketawa, gue senang juga gitu. Terima kasih loh gitu ya. Sekarang sakit dia kan. Iya kan mati gue lama-lama nih ya. Nah ini yang kedua nih dari si Booy. Ini bahas Mios yang dibahas ada Mas Sadapin Tekno. Sadapin Tekno lagi bahas iPhone 15 di podcast tuh. Silakan cek. Ya mereka bikin podcast, ada teman-teman kita dari
radio gadget dan detek ya di dalam mobil bikin podcast soal iPhone 15 dia. Yeah. Udah lupa dia sama Mios dia, emang dia sekarang orang iPhone banget. Udah naik kelas dia. Udah naik kelas sekarang. Dia waktu datang gue Pro Max keren di. Gue mau beli selusin gitu katanya gitu. Tapi untuk Mios ini emang beneran kita tuh nggak tertarik sama sekali ya. Iya, sebenarnya dari kalau gue beritanya itu kayak agak-agak rancu gitu. Iya, masih rancu, belum jelas banget untuk si ini. Karena yang pertama kenapa jadiin Mios? Iya. Kenapa nggak jadiin Xiaomi aja udah MIUI gitu? MIUI aja. Kayaknya sih orang-orang mungkin jangan salah sangka ya, Mios itu bukan artinya mendekati Android stock loh, enggak. Iya. Karena MIUI itu pada akhirnya MIUI sih kayaknya yang menyokong ini kayaknya ya, yang menyokong duit juga karena iklan-iklannya kan kayaknya sih bakal susah dilepasin. Bakal susah karena apalagi itu bukan cara mereka bermain, itu cara Indonesia bermain kalau iklan sebenarnya regulasi di sini. Regulasinya gitu. Jadi kayak banyak hal yang dipertimbangkan apalagi pasar Indonesia yang gede banget. Gila. Makanya kemarin Infinix GT10 Pro gue penasaran nih kalau lu nonton sampai detik ini, gue mau nanya dong. Kok bisa Infinix nggak ada bloatware ya? Gue nanya orang-orang masih belum ada jawaban jelas. Iya, gitu. Belum ada jawaban sih. Walaupun ada beberapa yang unik gitu ya. Cuman unik, mau bahaya. Iya. Jangan dibahas. Ya gitu. Cuman ya gue berharap kalau misalnya jadi MIUI ya semoga jadi batu loncatan yang baru lah. Mungkin kalau misalkan si MIUI-nya pengen kayak melebarkan OS-nya kayak misalkan buat ke Fold-nya, ke Flip-nya, pakai MIUI gitu, gue nggak tahu sih. Iya nggak tahu ya. Jadi kayak. Tapi kalau cuma ganti nama doang kan jelek juga sih. Iya ganti nama doang. Kecuali kalau dia beneran ganti nama dan ngikutin Android stock gitu, cuman harganya masih murah, masih bisa sih. Tapi kayaknya kalau dia UI-nya ganti, harganya jangan ngarep sih kayak Xiaomi sekarang sih. Iya. Itu tapi ada juga satu omongan kalau karena ini namanya MIUI bukan UI, berarti dia nggak pakai Android. Bisa kemungkinan kayak si Huawei. Oh, pakai UI sendiri? Iya. Mungkin, gua nggak tahu juga ya. Kalau pakai UI sendiri ya berarti siap-siap bangkrut, nggak tahu ah. Oh iya juga ya benar-benar ya. Masa OS sendiri sih lu bayangin buka foto iklan gitu, Pargo ini bayangin gitu ya. Tapi ya udah, ini hari ketiga nih yang terakhir ya dari namanya nggak jelas ya nih user masih ya. Bahas Itel S23 Plus Bang. Nah, ini sebenarnya kita udah recap sedikit soal S23 Plus yang sebenarnya kelewatan gitu. Iya. Ini untuk HP Itel yang tidak akan mungkin harganya nyampe lebih dari 2.200.000. Gak akan mungkin. Ini mantep banget, Bro. Dia dengerin ya. Dia pakai Uni SoC Tiger T616. Ya udahlah gitu kan. 32 watt chargeran. Gede juga. Iya, 32 watt salah nih, Bro. 32 megapiksel. 32 megapiksel selfie. Ya kan ini lumayan loh maksudnya lumayan, untuk kamera-kamera HP-HP yang treatment mid-range ke atas aja masih 8 atau 12 gitu kan. Ini 32 dengan beraninya gitu. Dan lu kalau cek website ya dia jualan kamera juga. Kamera belakangnya 50 megapiksel. Gila di chargeran 18 watt. Ini lumayan. Oke lah buat kemarin kan Itel S23 kan yang itu cuma 10 sih ingat gua. Naik ini. Ini naik nih. Dan menarik ya desainnya 6,78 curve AMOLED gitu yang dimana kita belum lihat barangnya sebenarnya cuman dari websitenya dia ngasih teaser ini sih bagus banget sih. Iya ditambahnya ada info darinya in display fingerprint sensor bu. Gila in display HP 2 jutaan gitu baru ini doang kalau pakai ini diskonnya by Wong. Nah, kan 2 jutaan nih. Ini baru bisa nih gitu. Tapi ya itu niche masih sama masih 500 sih. Iya, tapi setidaknya udah AMOLED. Iya, udah AMOLED gitu. Dan ada dynamic bar. Nah, ini. Oh, bukan Magic ini ya. Beda nama. Jadi Itel dan Tecno itu beda-beda mereka gitu. Padahal tapi, sama aja. Sama, ya? Nih, ada Dynamic Island nih. Daripada lu beli iPhone 15 mahalan. Ini masuk akal dynamic bar loh. Ini kan Magic Ring, enggak ada ring-ringnya acan anjir. Emang nih Infinix tuh emang nggak tahu kan. Emang si Itel tuh pada di Transcend Group itu tuh gue masih suka si Itel sih. Itel masih oke. Itel gitu ngomongnya masih oke gitu karena dia jual sejuta tok yang punya performa gitu. Ya udah gitu. Performance udah gitu. Ya udah gak banyak cincong gitu. Kalau Infinix tuh banyak cincong nih. Kayak lampu-lampu ini nih. Ini dia tuh lagi star syndrome, Ger. Tidak fungsi ini. Lagi star syndrome dia. Oh, karena banyak yang suka ya. Iya, banyak yang suka laku. Jadi siap jatuh. Enggak lah. Kalau nggak benar. Iya, kalau nggak benar ya. Ini pokoknya tungguin aja ini review setelah update-nya tapi di short, gak di video biasa. Iya, gitu. Banyak tuh kalau banyak. Jadi, satu lagi sorry. Teknopova 5 tungguin aja itu kayaknya kan kemarin harusnya minggu ini gitu. Jadi ya udah mungkin ada Mego Teknologi Vita minggu kali ini ya mungkin kalian agak kecewa karena tidak mendengarkan ketawanya Gary. Ketawa gue. Ketawanya agak versi light. Gary S7 Gen 2.
live. Jadi semoga aja minggu depan dia udah sembuh gitu ya. Jadi ya udahlah ya bersama kita. Di sini ada gua Ali, sebelah gua ada Gary, belakang kamera ada Dira. Sampai jumpa di Bego Teknologi minggu depan. Bye.